Ketua Umum PSSI Erick Thohir membongkar alasan di balik pemilihan pelatih asal Belanda sebagai pengganti Sintayong. Menteri BUMN tersebut mengatakan salah satu pertimbangannya agar komunikasi yang menjadi salah satu problem bisa teratasi. Tak ayal, beberapa pemain keturunan banyak berasal dari Belanda. Ya banyak pilihan, bisa Italia, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika, kata Erick Thohir dalam jumpa persnya di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi, ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangannya, lanjutnya. Pria berusia 54 tahun ini juga meyakini pelatih baru tersebut bakal membawa improvisasi buat timnas Indonesia. Ya semuanya itu kan tadi berdasarkan 3. 1. Programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua ketiga yang tidak bisa terpisahkan. Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya nggak bagus, pemainnya nggak bagus ya nggak sampai, tutur Erick Thohir. Ya harus semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas karena tadi saya sampaikan kan ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih. Tapi ini kan untuk bangsa kita gitu. Jadi enggak ada personal-personal itu lebih tinggi dari timnas, semuanya harus timnas yang tertinggi, Erick mempertegas. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana kesuksesan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk 17, 19 kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertentu. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya, tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan untuk beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Expo, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita miliki selama ini mempergunakan dan lain-lain. Dan tentu komposisi pelatih juga saya rasa ini bukan leadership tersendiri, tetapi komposisi yang kita lakukan juga untuk sebuah teamwork secara menyeluruh, karena pelatih sendiri akan didampingi dengan beberapa asisten yang kualifikasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali
perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya di Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya berikan kesempatan bertanya jawab. Ya. Ya. Selamat siang Pak Erick, saya masih dari Tribun News. Pertama Pak Erick, mungkin dengan adanya berita ini beberapa hari lalu, belakang ini juga publik kita terbelah ya Pak Erick, ada yang pro dan yang kontra. Mungkin dari Pak Erick bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tingkat seleksinya dengan pemain, akan ada kabar bersiap tidak suka atau dan terus kita juga dapat kabar dari media Italia supaya ini juga dari melatih Sintayong yang bisa dibilang mungkin menonton seperti itu. Kemudian yang kedua, baik sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket dari pimpinan negara sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa? Terima kasih. Ya, untuk mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang bagian dari bukan tupoksi kami. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Punto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya, tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga akan komen hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah harus dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2 bulan setengah untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuma dengan segala evaluasi perhitungan waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi di Indonesia lawan China. Ya, ya, ya. Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Baik, apakah keputusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan pemain-pemain naturalisasi?